Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Tergantung kalian dengerin kapan dong. Iya dong. Ya, balik lagi sama gue Imadudin Tamami di sorry di Pontap Podcast Mantap. Alhamdulillah, terima kasih. Yeah. Gimana kabarnya hari ini? Yang muslim masih puasa, yang non muslim nemenin yang muslim puasa, nggak apa-apa dong. Sama-sama berbagi kebaikan di bulan yang baik ini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sekali. Kemarin ketika gue udah coba podcast pertama gue share di Instagram, di SoundCloud. Cuma link SoundCloudnya gue nggak kasih kemarin. Di YouTube, terus di Spotify. Alhamdulillah responnya baik sekali. Terima kasih ya. Di Instagram juga di komennya ada banyak temen gue yang ayo dong bareng, ayo dong, gitu-gitu lah pokoknya. Jadi kayaknya responnya positif juga. Di Instagram TV juga yang nonton, ya dari sekian banyak follower udah ada 100-an, itu sangat lumayan buat saya dong. Yang penting ini awal yang bagus buat Pontap Podcast Mantap. Terima kasih sekali. Nah, di Pontap ini ceritanya nih biar seru gitu. Pontap akan ada jargon terbaru. Jargonnya adalah Pontap Podcast Mantap. Gimana ya? Salah Bang. Oh iya gini. Pontap kan singkatan dari Podcast Mantap. Jadi gue punya jargon Podcast Mantap Mania. Iya. Seperti itu, seperti pernah dengar kan? Iya, cuma dibalik-balik aja biar seru gitu. Yang penting punya jargon kayak gitu ya. Jadi podcast Mantap ini udah punya jargon. Alhamdulillah. Doain aja. Kalau kalian juga punya masukan, kasih ke kita, ke saya, ke gue. Apa yang harus di-upgrade, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dikurangi supaya podcast Mantap tambah mantap. Oke. Oh iya, untuk hari ini gue pengen kenalin ke kalian ada segmen baru di Pontap. Namanya segmen Mantap Pintarnya. Mantap kan ini podcast mantap pintarnya. Jadi segmen Mantap Pintarnya hari ini adalah ngebahas tentang info-info atau pembelajaran atau sesuatu yang bisa dibagi, yang berguna, yang sifatnya akademis, tips, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Jadi kalian nih sobat mantap ya. Kalian sobat mantap juga punya esensi ketika dengerin kita. Jadi nggak cuma hahihi. Gue sih pengennya ada beberapa segmen yang majuin podcast ini. Salah satunya ini nih Pontap Mantap Pintarnya Mantap Pintarnya kayak gitu ya. Nah, di segmen Mantap Pintarnya kali ini kita akan bahas tentang 9 tips menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dan bugar gitu ya. 9 tips menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dan bugar ini nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber yang gak terkenal amat sebenarnya. Cuma beliau adalah salah satu tutor juga di pendidikan kesetaraan yang ada di Jakarta Barat. Ya, kita dengerin aja nanti bagaimana tips-tipsnya. Jadi buat kamu yang pengen menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dan bugar, dengerin terus Pontap di segmen Mantap Pintarnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Imaduddin Tamami. Saya adalah tutor pendidikan kesetaraan. Kalau yang tadi itu Bung Tamami itu cuma podcaster doang. Kalau saya tutor, jadi guru beneran gitu ya. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kamu tentang 9 tips menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dan bugar. Dan melalui podcast ini saya dapat kabar dari Pak Ardi. Pak Ardi itu salah satu tutor agama di PKBM saya, PKBM 30, bahwa Pak Tamami silakan masukkan 9 tips menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dan bugar. Saya bilang, saya punya kenalan yang punya podcast baru. Bagaimana kita isi kontennya di sana supaya kontennya nggak gitu-gitu aja dong. Nah, akhirnya saya pakailah mampir ke podcast Mantap gitu ya. Alhamdulillah, nggak apa-apa lah, nambah play, nambah viewer. Kan lumayan didengerin sama ABG siswa warga belajar PKBM 30 kan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai 9 tips menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dan bugar. Ini dia. Yang pertama adalah berpikiran positif atau positive thinking. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Makanya ketika kamu memiliki pikiran yang positif, maka tubuh pun ikut sehat. Maksud dari kalimat ini, jika di dalam jiwa seseorang sehat atau positive thinking itu, maka tubuh pun juga akan sehat. Kondisi gangguan pada mental seperti stres dan depresi telah terbukti mengganggu kesehatan tubuh seseorang. Untuk itu, teruslah berpikir positif dan memanage kondisi mental agar tidak mengalami stres yang berpotensi mengganggu kesehatan. Apalagi di di era-era yang kayak gini nih, yang kita sedang mendapatkan pandemi luar biasa COVID-19. Kalau kita dilingkupi dengan rasa takut, was-was, cemas, malah jadi sakit yang bukan karena COVID, tapi sakit karena tidak positive thinking. Dan menyebabkan tubuh kalian kesehatannya juga terganggu. Jadi tetap berpikir positif, tetap pakai masker, tetap menjaga kesehatan, tapi pikiran positif. Mudah-mudahan COVID-nya udah mulai luntur, PSBB juga lagi dikerahkan. Ya, kita berharap aja mudah-mudahan virusnya akan hilang. Gitu. Jadi yang pertama harus positive thinking ya. Kemudian yang kedua, kendalikan stres. Jadi untuk menambah imun atau untuk tidak mengganggu kesehatan, kamu harus mengandalkan stres. Kelola emosi dengan baik, jangan mudah marah-marah, karena ini adalah yang penting. Karena akan membuat habis energi tubuh dan juga tidak baik untuk hati nanti ya. Jadilah orang yang mudah tersenyum dan ramah, karena ini baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terlalu berlibat karena sambil baca, mohon dimaafkan. Gitu ya. Kemudian perasaan seseorang seperti sedih, marah, cemas, kecewa dan lain akan direspon oleh organ tubuh lainnya. Stres yang dialami oleh seseorang bisa menjadi pemicu terbentuknya radikal bebas di dalam tubuh. Wah, radikal bebas berat juga ya. Yang jika dibiarkan dalam jangka waktu panjang berakibat tubuh rentan terkena penyakit. Itu dia, jangan stres. Pokoknya santai aja. Santai. Oke, tapi tetap menjaga kesehatan. Karena kita harus menjaga budaya hidup sehat. Oke. Kemudian, yang ketiga, kenali bahasa tubuh. Kelelahan setelah melakukan aktivitas kamu atau berolahraga merupakan bahasa tubuh kita yang menyampaikan pesan nih bahwa tubuh itu perlu istirahat. Tanggapi pesan tersebut. Kalau butuh istirahat ya istirahat. Apalagi sekarang kamu rebahan aja bisa menjadi pahlawan bangsa melawan COVID-19 dengan tidak ngapa-ngapain. Ya. Enak kan? Jadi kalau tubuh kamu butuh istirahat ya istirahat. Mata kamu butuh istirahat karena main game, buka gadget semalaman, diistirahatkan. Jangan balas dendam di siang hari, malam melek, siang malah tidur, terbalik hidup kalian. Oke? Apalagi yang muslim di bulan Ramadan, kamu perpanjang dan pergunakan bulan ini sebagai bulan yang baik gitu ya. Tetap kenali bahasa tubuh, tidur yang cukup. Kemudian bagi yang muslim buka puasa yang cukup, yang ada gizinya, yang
tidak terlalu ekstrim rasanya, pedas tidak terlalu pedas, asam tidak terlalu asam, karena harus menjaga kesehatan ya. Jadi kamu kenali tubuh kamu. Kalau kamu punya mah, jangan telat makan. Kalau kamu punya vertigo, ya jangan tidur lama-lama. Kalau punya insomnia, dibudayakan tidur lebih awal, karena semua itu bisa dibiasakan kok. Pokoknya kamu harus kenali bahasa tubuh. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menjaga pola makan. Kita harus bisa jaga pola makan. Jangan sampai kita ninggalin sarapan. Tapi kalau puasa ya puasa lah, maksudnya ya sahur gitu. Atur selalu jam makan kamu. Orang yang tidak bisa menjaga pola makannya akan mudah sekali terkena penyakit, terutama penyakit mah dan gejala-gejala penyakit lainnya. Nah, untuk menjaga makan ini kamu juga membutuhkan gizi yang seimbang, seperti makanan 4 sehat 5 sempurna, dan pokoknya kamu harus tahu deh makanan-makanan mana yang kayaknya ini harus dikurangi nih, yang micin pedes gitu-gitu tuh kan kurang-kurangin dulu gitu. Yang esnya terlalu gimana-gimana. Kalau kamu lagi pilek gitu kan, jangan sampai mama kamu marah, es mulu pilek kan. Nah gitu, jangan sampai kayak gitu. Pokoknya kamu kenalin diri kamu dan diiringi dengan makan makanan yang bergizi cukup, menjaga pola makannya juga. Itu yang keempat. Oke. Dan juga jangan terlalu banyak makan junk food, yang kayak makan cepat saji gitu, yang langsung digoreng-goreng, ya jangan terlalu banyak lah. Kurangi sedikit-sedikit, sedikit banyak nggak apa-apa, tapi ya jangan terlalu banyak, gitu ya. Kelima, cukupi kebutuhan cairan. Sebagian besar dari kamu tidak sadar bahwa sebenarnya kamu sering sekali kurang untuk meminum air putih setiap hari. Itu kuncinya bro, coba tanya orang tua. Aduh, kenapa ya pinggang sering pegel? Kurang minum, ya kan? Kenapa yang ngantuk? Kurang minum. Kalau puasa kenapa yang ngantuk? Berarti jangan minum kalau lagi puasa, jangan. Tetap penuhi kebutuhan cairan di diri kamu. Minum Ponari Sweat. Gitu enggak. Penuhi kebutuhan cairan kamu. Kalau yang berpuasa tentunya pada sahur, berbuka, dan pada malam harinya tetap kita membutuhkan beberapa cairan tubuh yang mengkondisikan tubuh kita menjadi lebih baik. Setidaknya kita minum minimal 8 gelas per hari. Umumnya kita perlu 2,7 sampai 3,7 liter ya. Kalau kamu mau ngeliterin sendiri, ngukur sendiri nggak apa-apa ya. Ya pokoknya 8 gelas ya, pokoknya dirasa cukup untuk minum. Jangan sampai dehidrasi. Dan ketika kamu minum, kamu akan mengalirkan darah oksigen lewat darah ke seluruh tubuh, maka itu membuat tubuh kamu tidak gampang lelah, lesu, lunglai, dan lain sebagainya. Jadi penuhi kebutuhan minum kamu, cairan dalam tubuh kamu dipenuhi. Itu yang kelima. Yang keenam adalah cukupi kebutuhan vitamin A, B, C, D, E, kayaknya ya, betul ya. A, B, C, D, E. A untuk mata dan kulit, B apa gitu ya, itu iklan zaman dulu, sorry kalau kamu nggak tahu ya. Kayak gitu. Jadi tubuh kita butuh vitamin untuk melindungi dan jaga kesehatan tubuh diri kita supaya sehat, dan juga asupan vitamin yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan adalah biasanya yang paling berperan penting adalah C dan D. Vitamin D untuk menstimulus sel imun yang menghalo virus dan bakteri, menguatkan tulang, membantu mencegah berbagai penyakit seperti jantung, diabetes, kanker, serta mengurangi resiko penurunan daya ingat. Vitamin D ini gampang kok kamu temui. Biasanya bisa berasal dari sinar matahari pagi atau dari makanan-makanan yang banyak mengandung kalsium yang terdapat di telur, ikan, susu, dan keju. Jika tubuh kekurangan vitamin D, maka tubuh akan terkena kuman dan virus dengan mudah. Vitamin D pada dasarnya bisa digunakan sebagai penstimulus antibodi agar zat antibodi itu mampu menghasilkan sistem imun yang bisa digunakan untuk melawan kuman dan bakteri yang ada di dalam tubuh. Capek juga ngomongin buru-buru kayak gitu ya. Oke, kayak gitu. Vitamin D dan vitamin C itu perlu, apalagi sedang corona gini. Itu yang keenam. Jangan lupa cukupi kebutuhan vitamin kamu. Yang ketujuh adalah jagalah kebersihan diri dan lingkungan serta higienitas makanan dan minuman kamu. Kalau ada makanan
Jatuh bukan nyanyi ya. Kalau ada makanan jatuh nggak pakai belum 5 menit dong, kotor ya kotor. Ya harus dibuangnya buang, jangan sayang-sayang. Makanan aja sayang, makanan jatuh. Gimana sama orang tua? Ya, gombal-gombal berfaedah itu. Gombal berpahala ya, ke orang tua. Gitu ya. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan jika ingin tetap sehat dan bugar. Ada begitu banyak bakteri, kuman, dan virus di sekitar kita yang berpotensi menjadi sumber penyakit. Biasakan diri untuk hidup bersih guna menghindari kontaminasi bakteri dan kuman berbahaya. Hayo, siapa yang kamarnya belum dibersihkan, tempat tidurnya, bajunya nggak ganti-ganti karena nggak keluar dan nggak mandi-mandi, ayo dijaga kebersihannya. Dimulai dari kebersihan diri sendiri, dari hal yang kecil, dari sekitar kamu, lingkungan rumah, kamar, kayak gitu. Dan higienitas makanan dan minuman, jangan sampai ketika kamu makan sakit perut terus kamu nyalainin makanan, padahal yang salah kan kamu. Jadi pilih makanan yang higienis, kemudian jaga kebersihan diri dan lingkungan. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah olahraga yang teratur. Kamu tahu kan, olahraga itu bisa membakar kalori tubuh, itu bagus buat regenerasi sel di tubuh kamu dan lain sebagainya. Pokoknya makan makanan olahraga yang teratur. Ini ada info yang bagus, berdasarkan penjelasan pada ahli bahwa berjalan kaki mampu membakar 180 kalori per menitnya. Oke, semisal kita ingin pergi ke warung yang jaraknya dekat gitu ya. Misalnya kita jalan kaki, gak usah naik motor juga kalau ke warung. Males amat. Pak puasa, jalan kaki. Biar olahraga lumayan. Selain sehat, juga ngirit bensin kan. Selain itu, hindari duduk terlalu lama karena dapat membuat badan menjadi cepat lelah. Gitu. Pokoknya lakukan olahraga yang kecil, bisa bangun tidur. Jangan langsung HP habis itu ya, stretching sedikit, perenggangan ya kan, kayak gitu-gitu. Pokoknya supaya badan kamu fresh. Lakukan olahraga kecil dan rutin untuk menjaga kebugaran diri kamu. Yang ke-9, yang terakhir, hindari kebiasaan buruk. Seperti ya banyak ya. Ya dari tadi kalau yang misalnya kita bahas yang buruk-buruk itu kebiasaan buruk. Mungkin ditambah minum alkohol, merokok, kemudian yang lain-lain. Ya itu bisa merusak tubuh ya. Karena itu adalah kebiasaan yang buruk dan bisa mengganggu, merusak organ-organ tubuh dalam tubuh kita dan meningkatkan resiko penyakit yang sangat tinggi, bahkan mematikan. Ya, itulah 9 tips dari Bapak untuk kamu budayakan budaya hidup sehat. Ada 9 tips. Sebenarnya kuncinya adalah disiplin ya. Disiplin itu gini. Kamu tuh memang sesuatu itu yang pertama kamu harus paksa. Kenapa paksa? Karena kamu tidak biasa melakukannya. Ketika kamu sudah biasa, maka keterpaksaan itu akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kan kamu udah biasa nih. Udah biasa melakukan sesuatu yang baik, udah biasa melakukan hidup sehat. Nah, setelah udah biasa, kamu rutin lagi kamu tingkatkan dengan disiplin, maka itu udah menjadi budaya. Karena kamu kalau nggak ngelakuin itu kayaknya nggak enak gitu. Udah jadi budaya dan membudaya di diri kamu. Jadi sekali lagi, budayakan hidup sehat. Terima kasih, saya Madudin Tamami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama gue. Terima kasih banyak Bapak Tamami, Bapak Madudin Tamami, yang kayaknya suaranya nggak beda jauh ya sama gue. Pokoknya gitulah. Lumayan ada 9 tips tadi yang kita dengarkan sama-sama. Mudah-mudahan berguna buat kita supaya kita makin sehat dan membudaya di lingkungan kita. Maka kita harus budayakan hidup sehat gitu. Oke, terima kasih banyak udah dengerin podcast gue. Doain supaya akan banyak lagi konten-konten yang menarik. Pengennya sih ada konten musik, ada konten religi, ada konten point of view, sudut pandang, diskusi, apa aja.
Dan kamu kalau punya masukan langsung share ke podcast Mantap gitu ya. Nah, itu tadi adalah Mantap Pintarnya. Sudah didengarkan. Baik, terima kasih banyak telah bergabung di podcast gue. Gue Tamami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.